Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada materi di kelas ya. Jam berapa sekarang? Saatnya kita menuju ke kelas. Anak-anakku, sekarang kita sedang berada di mana ya? Betul sekali. Sekarang kita sudah berada di dalam kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Mahrani, dalam materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis ekonomi. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah masyarakat benar-benar sejahtera atau malah menyulitkan masyarakat? Nah, sekarang mari kita simak percakapan antara Ibu dan Edo tentang kegiatan ekonomi. Check it out. Edo, tahukah kamu dari mana makanan ini berasal? Tentu saja dari pasar kan, Bu? Iya, benar juga sih. Tapi sebelum dijual oleh penjual di pasar, dari manakah sebelumnya? Apakah kamu tahu? Kalau nasi ini pastinya asalnya dari beras yang ditanam petani dong. Betul kan, Bu? Ya, betul sekali, Edo. Akhirnya kamu tahu kan sekarang petani itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Bayangkan saja, andai tidak ada petani, apakah kita mampu bertani sendiri? Iya ya, Bu. Petani itu menghasilkan padi, makanya dia disebut sebagai produsen. Dan kegiatan yang dilakukannya disebut sebagai kegiatan produksi. Iya, Bu. Aku baru ingat sekarang. Ibu guru di sekolah pernah menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah kegiatan produksi. Contohnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani. Wah, dari percakapan antara Ibu dan Edo, pastinya kalian semakin tahu tentang jenis kegiatan ekonomi. Tapi ngomong-ngomong, hari ini cuacanya panas sekali ya. Wah, Ibu guru lagi memegang apa ya? Betul sekali, Ibu guru lagi memegang sebuah kipas. Kipas ini dibuat oleh seseorang yang disebut sebagai pengrajin. Nah, pengrajin ini apakah bisa dikategorikan sebagai produsen? Apakah kegiatan yang dilakukan pengrajin itu bisa dikategorikan sebagai jenis kegiatan ekonomi? Ya, iya bisa lah. Betul sekali jawaban kalian. Kegiatan yang dilakukan seorang pengrajin dalam membuat kipas ini disebut kegiatan ekonomi, tepatnya kegiatan produksi. Nah, orangnya dikatakan sebagai seorang produsen. Dalam kegiatan kita sehari-hari tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah kegiatan ekonomi yang selalu kita lakukan? Pastinya kalian sudah tahu karena kalian telah mempelajari sebelumnya. Kegiatan ekonomi ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika ada satu kegiatan ekonomi yang terhambat, maka akan terhambat kegiatan ekonomi lainnya. Biar lebih jelas, saatnya kita menyimak ilustrasi berikut ini.
Wow, ilustrasi tadi membuat kita paham tentang kegiatan yang dilakukan petani. Mulai dari membajak sawah, kemudian menanam padi, hingga sampai memanen padinya. Kegiatan yang dilakukan petani itu adalah kegiatan produksi. Jadi, kita bisa simpulkan bersama bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah daya guna suatu benda atau barang. Atau juga kita bisa mengatakan seperti ini. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengubah benda ke benda yang lainnya agar semakin bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai warga masyarakat. Wah, kita sekarang berada di mana ya? Ingat anak-anak, kegiatan yang dilakukan oleh petani namanya kegiatan produksi. Dan petaninya sendiri dikatakan sebagai produsen. Kegiatan produksi sangat bermanfaat bagi pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang memberi manfaat ataupun keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Nah, bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya kegiatan produksi ini sangat memungkinkan mereka memperoleh yang namanya balas jasa. Dengan balas jasa ini, mereka akan memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Bagi produsen, proses produksi menyebabkan mereka memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dengan keuntungan tersebut, mereka akan menggunakannya untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Wah, anak-anak, gerah sekali ya cuaca hari ini. Sekarang Ibu mau ganti baju dulu ah. Tara, sekarang Ibu Guru sudah berganti pakaian. Dan juga ternyata berganti situasi. Sekarang kita berada di sebuah pusat pertokoan. Kebetulan sekali karena materi kita berikutnya adalah tentang kegiatan ekonomi, tepatnya tentang distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi juga berlangsung dengan sangat baik di Kota Parepare. Kota kami tercinta, kota pendidikan, kota kelahiran Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Siapa dia? Betul sekali, Bapak B.J. Habibie. Wow, sekarang saya sudah berada di tengah pusat pertokoan. Salah satu pusat keramaian yang ada di Kota Parepare, Pasar Senggol. Di sini para produsen, distributor, dan konsumen saling berinteraksi sehingga perekonomian masyarakat Kota Parepare semakin meningkat. Anak-anakku, setiap hari kita makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan yang sampai ke rumah kalian itu dihasilkan dari suatu tempat tertentu. Seperti halnya pakaian yang kita kenakan itu dihasilkan atau diproduksi juga dari suatu tempat tertentu lainnya. Nah, untuk memudahkan barang produksi sampai ke kita, dibutuhkan atau diperlukan suatu kegiatan penyaluran. Kegiatan penyaluran inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari mana ya? Dari produsen ke konsumen. Ingat, orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Gunanya untuk apa?
agar barang produksi dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Pernahkah kalian memperhatikan ketika ibu kalian di rumah menghidangkan makanan di meja makan? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Pasti dan tentu saja kalian akan berkumpul di meja makan tersebut dan memakan apa yang dihidangkan oleh ibu kalian. Tahukah kalian bahwa kegiatan yang kalian lakukan itu adalah kegiatan konsumsi dan kalian bertindak sebagai konsumen? Konsumsi adalah kegiatan manusia dalam rangka mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu biasanya dalam wujud materi, uang, ataupun waktu. Dari uraian Ibu Guru hari ini, kalian pastinya semakin tahu tentang kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi sangat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. 1. Selalu mencuci tangan menggunakan air bersih dan menggunakan sabun. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, selalu menggunakan masker. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.